Nggak makan. Aku tanya ke dia sebagai penasihat, bahkan aku tanya ke dia bahwa Benar. Oh, pada 3,3 kita ngetes dulu. Benar. Jujurnya. Berapa ininya? Ketengahin aja kak. orang-orang itu gimana ya? Oh ya coba lo dudukin lo gini. Jadi sebenarnya Ini tapi emang aku makan di luar sekalipun balik lagi itu kewajiban aku. tidak bisa dikasih tangan. Aku kan emang salah, aku tahu. Aku salah sayang. Udahlah, maksud aku aku gak mau, aku salah sama kamu. Maksudnya tapi aku lihat ada doa aku di sini, janji aku. Bisa kita prediksi tentang Paula dan Mbak Im Wong. Beritanya semakin meluas kemana-kemana karena ada sosok wanita yang sudah membeberkan dan sudah mengeluarkan bukti-bukti percakapan Paula dengan Mbak Im, di mana Paula mengakui adanya kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, seperti yang saya bilang kapan hari itu saat memprediksi, ketika Mbak Im Wong sudah speak up di media sosial, apalagi sudah ada pengacaranya, apalagi sudah didaftarkan di pengadilan sidang cerainya, tentunya Mbak Im Wong memiliki bukti-bukti. Dan ketika saya prediksi, memang ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka. Cuman kedekatannya seperti apa, itu yang perlu dibuktikan. Dan saat itu saya juga berharap agar Paula bisa speak up untuk memulihkan nama baiknya. Cuman hingga saat ini Paula masih diam-diam saja terkait dari tudingan perselingkuhan tersebut. Dan untuk hak asuh anak, Paula juga ada kartu kehilangan, melepaskan. Tapi juga ada kartu di mana dinasehati kamu jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktumu untuk memperjuangkan hak asuh anak. Jadi untuk Paula ini masih 50-50 antara dia mendapatkan hak asuh anak atau tidak. Dan untuk Paula ini ada kemungkinan menggunakan senjata Mbak Im yang temperamental dan lain sebagainya untuk bisa menyerang Mbak Im di pengadilan nanti. Atau untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya bisa melalui dari karakter Mbak Im yang temperamental. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang yang ingin saya bahas di sini, si wanita ini tiba-tiba muncul di media sosial dengan memberikan keterangan-keterangan yang seperti itu. Dia juga memiliki bukti rekaman. Tentunya wanita ini terhubung dengan Mbak Im. Karena dari mana dia mendapatkan rekaman percakapan Mbak Im dengan Paula kalau tidak dari Mbak Im? Nah, tentu tujuannya apa wanita ini? Speak up di media sosial untuk apa? Karena sebenarnya walaupun Paula dituding selingkuh, Paula masih diam saja, tidak membela diri dan lain sebagainya. Tapi dari pihak Mbak Imnya yang sudah memiliki bukti CCTV dan lain sebagainya malah speak up di media sosial. Apa untungnya? Apa untungnya? Apakah itu karena Mbak Im sudah memberikan pernyataan tapi malah dihujat oleh netizen? Apakah karena itu? Mari kita lihat di sini. Apakah karena itu? Ya. Apakah karena itu wanita ini pada akhirnya nongol di media sosial dengan bukti-bukti yang dia bawa? Ada simbol let's go, mari kita pergi. Ada kata-kata perjalanan kembali dari situasi yang kurang bagus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sampai ada sosok wanita yang nongol di media sosial kemudian membeberkan kelakuan Paula yang begini. Dari mana dia dapat rekamannya? Tentunya dari Mbak Im. Kenapa sampai melakukan itu? Karena Mbak Im ingin keluar dari situasi yang tidak mengenakan. Karena dia setelah memberikan pernyataan, sudah memberikan keterangan bahwa Paula selingkuh, dan disinilah netizen ternyata malah menghujat Mbak Im. Nggak terima Mbak Im di sini, nggak terima. Kemudian
Apakah usaha-usaha Baim untuk membela dirinya di media sosial, bukan di persidangan ya, masih belum, membela dirinya di persidangan ini akan bisa membuat orang-orang yang tadinya membela Paula pada akhirnya beralih ke membela Baim? Ada proteks, ada simbol protek. Susah. Jadi sekalipun Baim sudah berusaha untuk menunjukkan ini loh kelakuannya Paula, tapi orang-orang yang sudah terlanjur mensupport Paula tetap akan mensupport sekalipun sudah disodorkan bukti-buktinya ya. Jadi sangat susah sekali untuk mengubah dari pikiran-pikiran dari penggemarnya Paula yang sudah mendukung Paula ini. Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia berusaha untuk menenangkan dirinya di sini, karena di sini ada simbol musik, di mana sudah saatnya kamu introspeksi diri, kamu healing dari masalah-masalah yang sudah terjadi di dalam dirimu. Cobalah semuanya itu disampaikan di pengadilan saja. Untuk saat ini kan masih belum ada persidangan. Alangkah baiknya kamu relaksasi, alangkah baiknya kamu healing dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun masyarakat atau netizen ini orangnya pinter-pinter. Mereka selalu bertanya bagaimana wanita ini bisa mendapatkan bukti rekaman itu kalau nggak dari Baim. Nah, ternyata memang ada hubungan wanita ini dengan Baim. Selanjutnya, apakah wanita itu yang datang pada Baim atau sebaliknya? Ada body works, yang artinya wanita ini memang ada rasa sakit yang dialami di kejadian di masa lampau. Makanya dia butuh untuk terapi kejiwaannya atau untuk melepaskan amarahnya, melepaskan kebenciannya kepada Paula, dan dirasa saat ini adalah momen yang tepat, makanya mungkin dia menghubungi Baim, yang intinya ada kerjasama orang ini dengan Baim untuk menunjukkan bahwa Paula ini dulu-dulunya seperti ini. Tapi sayangnya dari masyarakat yang sudah terlanjur mendukung Paula tetap akan mendukung Paula dengan alasannya masing-masing. Ya, mungkin ada yang beralasan karena Baim Wong terlalu pelit. Ada juga yang berkomentar bahwa Baim Wong orangnya temperamental. Memang kalau temperamental memang. Jadi moodnya mudah berubah-ubah. Dari aura wajahnya sudah kelihatan, dan Baim ini orangnya cuek, tidak romantis juga, semau gue juga. Ya. Jadi memang agak susah untuk bisa menjalin hubungan yang begitu dalam dengan Baim, karena Baimnya orangnya semau gue. Nah, ada yang seperti itu sih, ada yang tetap menyalahkan Baimnya di sini. Kemudian teman-teman, apa yang akan dilakukan Baim selanjutnya terkait dari kasusnya ini? Karena di sini sudah kelihatan Baim melalui orang ini, melalui wanita ini menyampaikan apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangganya. Atau gini, mengapa kamu tidak menyampaikan secara langsung sekali lagi bukti-bukti yang sudah ada itu? Apakah karena kamu ogah di user netizen lagi? Mungkin ya. Coba kartunya seperti apa hasilnya. Ada simbol praktis. Dia nggak mau ribet di sini, nggak mau dihujat lagi. Nggak mau dihujat suami harus menutupi aib istri dan lain sebagainya, nggak mau seperti itu lagi. Tapi masyarakat atau netizen juga sudah ngerti bahwa wanita ini adalah kong kali kong dengan Baim. Kemudian ada kartu apa lagi kak? Nah, sudah saatnya Baim Wong ini untuk bisa tidak terlalu temperamen di dalam menyikapi masalah-masalah yang ada. Karena kalau temperamen, nanti yang ada juga ada kesulitan dalam hak asuh anak. Karena untuk Baim ini nanti pertimbangan dari majelis hakim karena karakternya. Kalau dari Paula karena perselingkuhannya. Nah, jadi
untuk Mbak Im, kalau memang kamu ingin mendapatkan hak asuh anak, ya cobalah untuk bisa sedikit relaksasi, sedikit menurunkan ego dan lain sebagainya. Cuman ya sekalipun Mbak Imbong sudah berusaha begini begitu, tetap saja di mata dari pembela Paula, Mbak Im tetap salah. Ya, kita nggak tahu lagi. Tapi memang mereka ini perjodohannya itu sangat-sangat luar binasa rumah tangganya. Ada potensi cerainya luar biasa. Dan saya mendukung perceraian ini karena kalau dilanjutkan juga akan berimbas pada pertengkaran-pertengkaran atau mengulangi hal-hal yang terjadi seperti ini. Ya mending bercerai tapi tetap menjalin silaturahmi yang baik demi anak-anaknya. Dan saat saya prediksi dulu, andai kata mereka bercerai, bagaimanakah kondisi hubungan mereka berdua? Ternyata tidak akur. Tidak akur, mungkin dalam hadapan kamera berusaha akur, tapi sebenarnya di luar kamera mereka saling tidak suka. Walaupun mereka memiliki 2 anak dari hubungan keluarga ini. Jadi memang perceraiannya tidak baik-baik saja. Selanjutnya, apa yang mesti dilakukan Mbak Im untuk mendapatkan hak asuh anak? Ada simbol membangun dari nama baik, membangun image juga bisa seperti itu. Dan ini sudah dilakukan Mbak Imbong sebenarnya. Membangun image bahwa dia adalah ayah yang baik, bahwa dia adalah ayah yang perhatian. Tapi juga nggak semudah itu untuk bisa berubah secara mendadak, ya. Apa yang harus dilakukan Mbak Im untuk mendapatkan hak asuh anak selain dari membangun pencitraan ini atau membangun hubungan baik dengan anak-anaknya? Apa yang harus dilakukan? Speaker. Jadi apa yang dilakukan harus diperlihatkan di media sosial, di netizen dan lain sebagainya agar tahu. Dan itu juga sangat berguna untuk mempengaruhi pikiran-pikiran dari yang mulia hakim nantinya. Satu kartu lagi, apa yang harus dilakukan Mbak Im akan mendapatkan hak asuh anak? Merencanakan sesuatunya dengan baik. Nah, tentunya Mbak Im gugat cerai ini karena sudah merencanakan sesuatunya dengan baik, mengumpulkan bukti-buktinya dan lain sebagainya. Karena gugat cerai kalau nggak ada bukti juga sama saja nggak bagus, seperti kasusnya Andre Taulani. Pada akhirnya gugatan cerainya ditolak. Nah, kalau Mbak Im ini gugatan cerainya akan di ACC, cuman mereka akan memperebutkan hak asuh anak yang menjadi masalah, menjadi agak berkepanjangan juga masalah harta gono gini nantinya yang jadi masalah. Jadi teman-teman, dari ke-9 kartu ini ternyata memang wanita itu ada hubungannya dengan Mbak Im. Mbak Im ingin bermain cantik di sini. Dia tidak mau ngomong sendiri, efek dari setelah dia memberikan pernyataan pada akhirnya dihujat oleh netizen. Makanya dia ingin memberikan sesuatu bukti tanpa dari mulutnya, melalui mulut wanita itu. Dan ternyata usaha-usaha tersebut tidak mempengaruhi dari penggemar-penggemar Paula yang tetap akan membela Paula sekalipun ada ditunjukkan bukti-bukti seperti itu. Dan di sini kenapa Mbak Im melakukan itu? Karena ingin melakukan sesuatu yang praktis, tidak sampai mengotori tangannya kayak gitu. Makanya menyuruh orang itu untuk speak up di media sosial. Dan agar Mbak Im mendapatkan hak asuh anak, yang harus dilakukan adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anaknya, membangun komunikasi yang lebih baik, juga membangun sesuatu atau usaha-usaha terkait dari hubungan bapak dan anak ini harus ditunjukkan, harus dipertontonkan di muka publik. Karena di sini ada speaker. Speaker itu apa sih? Bersuara, berkomunikasi, yang berarti apa yang sudah dilakukan harus ditunjukkan kepada publik, karena ini juga akan mempengaruhi dari pemikiran para hakim. Kemudian juga merencanakan sesuatunya dengan baik untuk kedepannya. Jadi agar bisa mendapatkan hak asuh anak.
Jadi seperti itu ya, untuk Baim juga masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan hak asuh anak. Karena dari pihaknya Paula nanti yang menjadi senjatanya adalah karakter Baim yang temperamental, yang moodnya mudah berubah-ubah. Inilah menjadi titik kelemahan Baim di dalam perseterunya antara perebutan hak anak nanti dengan Paula.